Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Nias. Di sini kami akan menampilkan praktek sesi supervisi akademik dalam kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Mesrawati Manalu. Saya bertugas di SDN 076080-3. Saya bertindak sebagai observer. Dan di sebelah saya, Halo, nama saya Surya Dharma Dedi Sipangkar. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Bawalatu Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saya bertugas sebagai coaching. Ya, Dan saya Emmanuel Hatiarulaya dari SMP Negeri 1 Lido. Pada kesempatan ini saya sebagai coach. baik, kita langsung aja Pak ya. Ya, selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada pagi hari ini? Perasaan saya pada kesempatan ini pada pagi hari ini sangat luar biasa semangat, Bu. Apalagi sudah sarapan pagi tadi dari rumah. Artinya sudah siap Pak ya untuk melakukan kegiatan Sudah coaching siap ya? untuk melakukan Nah, coaching. iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan sebelumnya untuk melakukan kegiatan coaching? Pada kesempatan ini saya sudah mempersiapkan alur kita sebagai pedoman kita yang berisikan tentang tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik Pak. Nah, untuk itu juga Bapak jangan lupa dalam melaksanakan kegiatan coaching nantinya ada 3 kompetensi inti yang perlu nanti Bapak sampaikan. Yang pertama dia adalah kehadiran penuh, yang kedua teknik rasa, dan yang ketiga menyediakan pertanyaan yang bermutu. Baik. Baik, untuk itu kepada Pak Surya saya persilakan untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Anda. Baik, kami akan melaksanakan praktik coaching bersama saya. Halo Pak Manuel, sepertinya Bapak lagi ada masalah ya? Halo Pak, ya. Halo. Ya kira-kira begitu loh Pak. Jadi sebenarnya dari raut wajah Bapak, sebenarnya Bapak tersenyum, tapi sepertinya Bapak ada masalah ini Pak. Kira-kira bisa cerita dengan saya Pak? Ya itulah Pak, saya juga tujuan saya datang sama Bapak ya, mau cerita apa ya, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh Pak. Ini loh Pak Surya, sekitar 1 bulan yang lalu kebetulan di sekolah kami itu saya memiliki kerjasama yang baik dengan guru-guru agama. Saya guru agama Katolik, terus ada guru agama Protestan. Lalu kebetulan guru agama Protestan ini ibu-ibu. Ya. Jadi karena ada kedekatan pada pelajaran kami, maka adalah keseringan kami untuk berdiskusi. Nah, tahunya dalam interaksi itu adalah ya hoax ya, gosip yang mengatakan kami itu selingkuh. Oh gitu, Itu loh Pak. Jadi menjadi beban saya Pak, menjadi persoalan saya. Saya merasa tidak nyaman dengan rekan-rekan yang memiliki pandangan seperti itu Pak. Itu loh Pak. Nanti saya mau cerita sama Bapak. Baik. Gitu. Berarti tujuan Bapak menyampaikan tegas dengan saya, ada kabar bahwasanya Bapak selingkuh dengan rekan kerja Bapak di sekolah ya Pak, dengan ibu ya. Iya Pak. Iya. Ketika Bapak mendapatkan kabar begitu, kira-kira apa yang menjadi jalan keluar untuk situasi yang Bapak alami di sekolah Bapak, sehingga Bapak dianggap dekat, tapi sebenarnya tidak begitu Pak, hanya sebatas komunikasi, diskusi tentang sesama guru Pak. Ya Pak, jujur saja Pak, artinya saya akui memang saya memiliki kedekatan ya Pak dengan ibu itu, dan kaget saja sih sebenarnya kenapa tiba-tiba ada gosip itu bahwa kami ada hubungan khusus loh Pak. Jadi pada saat ini Pak Surya jadi galau saya. Inilah yang sekarang saya mau diskusi sama Bapak lah ya. Kira-kira situasi saya ini misalnya apa yang bisa saya lakukan. Yang sudah saya pikirkan sih bahwa saya dalam berinteraksi mungkin ambil jarak lah Pak ya, mungkin kelihatan sama teman-teman kedekatan itu memiliki makna, tapi sebenarnya tidak Pak. Itu betul-betul kalau kami berdiskusi itu ya benar-benar Pak, itu topik
pelajaran kami, karena memang ada kedekatan kan, kami berdiskusi misalnya kadang-kadang materi kami itu sama, lalu kami harus diskusi gitu. Nah kebetulan juga kemarin kami satu panitia, lalu ya tentulah sebagai rekan panitia kadang-kadang saya membonceng ibu itu untuk mencari dana. Jadi semakin digosipkanlah kami Pak bahwa memiliki hubungan spesial, padahal sebenarnya tidak Pak. Jadi yang sudah saya pikirkan sih Pak, memang mungkin ambil jarak ya Pak dengan artinya meskipun tetap menjaga relasi, tapi mungkin ambil jarak dengan komunikasi, dengan interaksi. Terus berikutnya juga sebenarnya saya ingin Pak bahwa membuktikan sama teman-teman bahwa kami tidak memiliki kedekatan atau hubungan spesial lah ya. Artinya saya ingin menunjukkan itu kepada teman-teman, artinya ya bagi saya waktu akan menjawab itu Pak. Artinya ya ketika nanti dalam proses itu mungkin teman-teman akan dengan sendirinya sadar bahwa rupanya apa yang mereka gosipkan kepada kami itu nggak benar loh Pak. Nah itu, jadi itu sih Pak. Lalu yang terakhir inilah Pak, apakah bisa ya misalnya persoalan ini saya bisa diskusikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, Surya ya. Oke, baik. Saya juga sudah sepakat dan sudah mendengarkan alur cerita dari Bapak. Artinya memang terkadang ketika kita dekat dengan rekan kerja kita, baik itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kita dianggap memang digosipkan. Nah, jadi menurut saya itu hanya sebuah gosip aja Pak. Jadi mungkin ada kekhawatiran Bapak terhadap situasi yang ada di sekolah. Apalagi berdekatan dengan lawan jenis, terkadang kita dianggap ada kedekatan khusus, padahal itu tidak, hanya sebatas kerja. Tadi juga Bapak sudah sampaikan kepada saya, Bapak menyatakan Bapak guru agama. Saya yakin dan percaya, ya dari teman-teman juga, Bapak itu orang yang taat. Jadi jangan patah semangat terhadap gosip-gosip yang memang belum jelas. Apalagi tadi Bapak sudah menjelaskan kepada saya bahwasanya akan mencoba menjaga jarak. Saya rasa mungkin ada baiknya juga solusi yang Bapak katakan, tapi jangan jadi mematahkan semangat Bapak untuk bekerja. Nah yang kedua Pak, terhadap lawan jenis juga, nanti kita terlalu dekat dengan lawan jenis kita, ternyata salah mengartikan juga tadi. Saya yakin dan percaya Bapak tidak seperti itu, pasti saya yakin Bapak tidak seperti itu. Jadi kira-kira Pak, dari pengalaman Bapak tadi ya, saya pastikan kepada saya, apa kira-kira rencana Bapak tadi? Selain dari kepala sekolah, berbicara dengan kepala sekolah, kira-kira apa rencana Bapak terhadap situasi yang Bapak alami tersebut, yang katanya Bapak selingkuh dengan ibu tadi, kira-kira Pak? Ya sih Pak, yang sudah saya pikirkan, ya seperti saya sudah katakan tadi, ya mungkin dalam interaksi kami ke depan, ya mungkin kami menjaga jarak dulu lah, artinya mungkin kalau ada hal-hal memang yang perlu sekali oke, tapi kalau tidak mungkin tidak perlu didiskusikan, itu satu. Lalu kedua, ya artinya saya mencoba, artinya karena ini sudah digosipkan ya, saya mencoba biasa-biasa saja lah di lingkungan sekolah. Artinya nanti saya yakin bahwa ketika waktu berjalan mungkin teman-teman akan tahu bahwa itu tidak benar lah Pak. Nah, jadi yang ketiga rencana saya mau bicarakan ini Pak, karena ini udah mengganggu saya sebenarnya dalam sekolah. Gimana bisa ya Pak, ya mungkin menurut pendapat Bapak kan, ya saya pikir Bapak kan dekat dengan kepala sekolah, artinya hal-hal ini kira-kira bisa ya Pak ya saya ceritakan sama kepala sekolah menurut Bapak ya. Jadi memang solusi yang sudah Bapak rencanakan ke depan memang sudah sangat bagus. Artinya biar juga clear bahwasanya kedekatan Bapak dengan ibu tersebut hanya sebatas rekan kerja, tidak lebih. Jadi mungkin rencana Bapak tadi sudah sangat bagus menurut saya. Nanti saya juga akan membantu Bapak untuk mengkomunikasikannya atau memediasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan Bapak nanti di sekolah juga. Nah, kemudian Pak, ketika itu terjadi, jangan langsung diambil negatifnya Pak, ambil positifnya saja, karena itu bukan tentu benar, karena kadang kan mulut ini kadang menangkap yang lain. Sebenarnya yang disampaikan sama teman Bapak itu A, tapi nyampainya ke B, itu namanya gosip Pak, digosok makin sip. Jadi Bapak tetap, saya yakin tentang rencana Bapak ke depan. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah sesi diskusi ini kita lakukan Pak?
Ya, tadi sih saya merasa terganggu sekali Pak ya, tapi setelah saya komunikasikan rencana-rencana saya sama Bapak dan Bapak menuduhkan saya dengan itu, saya merasa bahwa saya termotivasi untuk bisa mencari solusi dari persoalan saya Pak. Jadi sungguh saya merasa nyaman sekarang dan yakin bahwa langkah-langkah mungkin yang saya pikirkan ini dengan penguatan dari Bapak saya bisa laksanakan, dan mudah-mudahan situasi di dalam kemitraan saya dengan teman-teman kembali pulih ya seiring dengan waktu Pak. Jadi terima kasih juga dukungan Pak, akan bicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan juga Pak kepala sekolah memiliki netralitas lah Pak dalam menghadapi persoalan ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih banyak juga Pak Manuel sudah datang kepada saya untuk sesi diskusi, mudah-mudahan kedepannya makin lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.